got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florence Krisanti Bria. Perkenalkan, nama saya Eliezer Poro. Nama saya Helvi Esterdina Hoteas. Perkenalkan, nama saya Nirjani Bani. Dan saya Mars Angelina Nisnuni. Akan mengembangkan materi mengenai Pemanfaatan sumber belajar yang didesain dalam pembelajaran dan pola pembelajaran. Selamat menyaksikan. belajar. Apa itu belajar? Belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk menempatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Apa sih itu sumber belajar? Jadi, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data atau orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan dalam membantu tiap orang untuk belajar dan menyampaikan kompetensinya. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Nah, kita masuk dalam pembahasan mengenai pemanfaatan sumber belajar yang didesain. Pemanfaatan sumber belajar yang didesain adalah materi atau sumber yang sengaja dirancang dan disusun oleh para ahli pendidikan atau pengembangan kurikulum. Sumber belajar yang didesain memiliki struktur yang terorganisir dan konten yang disusun secara sistematis. Keuntungan dalam menggunakan sumber belajar yang didesain adalah adanya konsistensi dalam penyampaian materi, kemudahan akses, dan tersedianya panduan belajar yang jelas. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar yang tidak didesain. Sumber belajar yang tidak didesain atau sumber belajar yang tidak direncanakan adalah sumber belajar yang pada dasarnya tidak direncanakan dalam kegiatan pendidikan. Namun karena keadaan dan kondisinya dimungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan dan keadaan atau situasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau sumber belajar yang tidak didesain adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini awalnya tidak dirancang secara sengaja untuk keperluan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar non-desain adalah sumber belajar yang tidak dirancang secara khusus, tetapi sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah pola-pola pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa pola-pola pembelajaran sama dengan model pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran yang bisa dijadikan pedoman yang dibuat oleh guru untuk menggambarkan seluruh kegiatan pembelajaran dan dari awal hingga sampai akhir. Pola pembelajaran terdiri dari pola belajar individu, pola belajar kelompok, pola belajar terbimbing, pola belajar learning, dan pola belajar supervisi. Yang berikut adalah peran teknologi dalam mengakses dan menggunakan sumber belajar. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Salah satu peran utama teknologi dalam pendidikan adalah memberikan akses yang lebih
luas terhadap sebuah informasi. Contohnya, dulu ketika seorang siswa ingin mencari tahu tentang sebuah informasi, maka siswa tersebut harus mengunjungi perpustakaan. Namun sekarang, siswa dengan mudah mengakses sebuah informasi di internet. Siswa dapat menggali lebih dalam tentang sebuah topik tertentu dan bahkan mengikuti kursus online. Selain meningkatkan pemahaman mereka, hal ini juga dapat memperluas wawasan siswa tentang dunia. Dalam metode pengajaran yang dilakukan oleh guru juga, teknologi memberikan peran yang sangat besar. Guru dapat menggunakan berbagai alat teknologi untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik. Contohnya dengan menggunakan presentasi multimedia, gambar dan video untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks. Hal ini dapat membuat siswa menjadi lebih paham. Teknologi juga memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara guru dan siswa, dan juga memberikan kemudahan administrasi bagi guru dan sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi telah memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, siswa dapat mengakses info dengan mudah, guru dapat mengajar dengan metode yang lebih menarik, dan komunikasi antara guru dengan siswa juga dapat ditingkatkan.